Kasus kematian Dr. Elisa Priscilia Utami Pakainoni masih jadi perbincangan publik. Selain menguak penyebab kematian dokter yang biasa dipanggil Ica ini, publik menanti keadilan bagi keluarga korban. Kasus ini jadi potret betapa rentannya pelindungan tenaga medis di Republik bernama Indonesia ini. Berikut laporan khas redaksi. Air mata orang tua dan kerabat Dr. Elisa Priscilia Utami Pakainoni atau yang biasa disapa Dr. Ica belum kering. Memasuki awal Juli, publik menantikan perkembangan penyelidikan penyebab kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Jumat 26 Juni lalu. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan membuka investigasi kasus kematian Dr. Ica yang memetot perhatian publik karena memiliki jejak dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Meski belum ada pengumuman resmi tentang benang merah kematian Dr. Ica dengan intimidasi yang korban alami beberapa hari sebelumnya, keluarga meyakini keduanya berhubungan erat. Bapak, dan laporan diterima kah? Iya. Bagaimana? Nanti bisa dengan ini. Itu saja, nanti dengan Victor Manusia. Tapi pelayanan polisi bagaimana? Luar biasa. 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi ancaman maksimalnya itu adalah 7 tahun penjara. 4 orang yang dilaporkan apa saja? Itu TL, kemudian NT, VL sama MMC. MMC. Merespons hal ini, 2 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), masing-masing Terezius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. 2 terlapor ini akan menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica. Kami sudah percayakan ke kuasa hukum, silahkan. Kalau untuk tuduhan sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda? Siap. Pengacara terlapor mengungkapkan keberatan atas narasi yang dibangun oleh keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat ini dipengaruhi oleh faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD RS Leona Keva Menanu. Secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh. Di pihak lain, penyidik Polres Timur Tengah Utara mengklaim sudah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan 11 orang saksi yakin rekan kerja korban yang bertugas di IGD RS Leona, manajemen RS Leona, dan 3 anggota DPRD TTU. Kalau di CCTV itu setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya. Untuk mendukung perjuangan keluarga dan demi mencari keadilan bagi rekan sejawatnya, Ketua Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia di Timur Tengah Utara melakukan pendampingan kepada orang tua dan keluarga Dr. Ica. Mereka mendesak agar pemerintah dan DPRD merancang peraturan daerah untuk perlindungan tenaga kesehatan, turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah, undang-undang ini berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Kementerian Kesehatan mengungkapkan 3 temuan penting hasil investigasi dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap Dr. Ica.
Selain menemukan dugaan kekerasan verbal, Kemenkes juga menegaskan penanganan pasien sudah sesuai dengan prosedur. Kemenkes juga menyoroti masih lemahnya perlindungan tenaga kesehatan di daerah. Hasil dari hasil investigasi tersebut yang kami periksa bahwa Dr. Ica, karena UGD-nya itu ada di depan ya teman-teman semua, kemudian ketiga orang tersebut langsung masuk ke dalam yang seharusnya tadi kami lakukan pengamanan, harusnya satpam atau di situ untuk langsung mengusir ketiga orang tersebut. Elisa Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien remaja yang dipatok ular berbisa pada tanggal 13 Juni lalu. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat, sementara Dr. Ica mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan anti bisa ular. Akhirnya perjuangan mencari keadilan terus dilakukan oleh keluarga Dr. Ica. Ayah Dr. Ica menyebut perjuangan mencari keadilan ini bukan semata dipersembahkan kepada putrinya, tetapi kepada tenaga medis dan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.